Salam sehat, salam prestasi buat kita semuanya. Kita kembali lagi dalam pelajaran matematika dimensi 3. Ini video yang ketiga ya dari pelajaran dimensi 3. Kali ini kita belajar mengenai jarak titik ke titik. Nah, sebelumnya kita sudah belajar kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, bagaimana mencari jarak titik ke titik seandainya kita buat dua titik ini? Bagaimana mencari jarak antara dua titik itu? Caranya adalah kamu harus tarik garis lurus yang menghubungkan kedua titik tersebut, kemudian hitung panjangnya. Seandainya garis itu terletak pada sebuah kubus, maka panjang garis itu adalah rusuk kubus itu sendiri. Nah, ini kan tidak saya bikin namanya. Seandainya ya, ini A, B, C, D, sini E kan, sini F. Maka ketika ditanya berapakah jarak antara titik E dan titik F, kalau ini A, maka ini juga A. Demikian juga dia kalau terdapat di sebuah prisma. Kalau ini misalnya akar 14 nih, maka ini juga akar 14. Jadi tergantung karakteristik bangunannya atau bentuk bangun ruangnya. Jadi sekali lagi ya, cara mencari jarak antara dua titik adalah kamu hubungkan garis lurus. Nah, ini mudah ya kebetulan ya. Ini garisnya lurus-lurus saja. Bagaimana kalau titiknya seperti ini? Nah, jadi caranya gimana mencari jarak titiknya? Kita hubungkan garis yang menghubungkan kedua titik tersebut. Kita hubungkan, ini garis merahnya. Nah, bagaimana menghitungnya? Kan ini miring nih. Nah, kamu nggak bisa langsung, maka kita harus buat dulu garis horizontal dan vertikalnya. Nah, kalau titiknya kita hilangkan, kita lihat dia membentuk apa? Ya, segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku apa yang kita ingat? Betul, teorema Pythagoras. Kemarin kita sudah bahas ya. Untuk Pythagoras di video yang pertama juga sudah Bapak singgung. Nah, kalau misalkan ini X, ini Y. Untuk mencari sisi miringnya bagaimana? Akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi ini kuadratkan, ini dikuadratkan, kemudian jumlahkan. Penjumlahannya mereka itu nanti diakarkan, itulah yang menjadi panjang sisi miringnya. Oke. Nah, di SMP dulu kan kita pernah dengar triple Pythagoras, artinya ada pasangan-pasangan bilangan yang dia bisa membentuk teorema Pythagoras. Contohnya 3, 4, 5. Ada lagi yang lain? Ya, 5, 12, 13 ya. Jadi kalau misalnya ini 3, ini 4, ininya 5. Kalau ini 5, ini 12, ini dia jadi 13. Nah, ada lagi yang lain nggak? Oke, saya kasih nih daftarnya ya. Nah, 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 2, 4, 25, 8, 15, 14 ya. Nah, kalau ke bawahnya ini seperti kelipatannya saja. Misalkan ini 3 ya. 3, 4, 5 itu dikali kali 2 masing-masing jadi 6, 8, 10. Ini kesini kali berapa? Ya, kali 3. Begitu seterusnya. Nah, itu kan enak ya di SMP. Bilangannya bulat-bulat gitu kan, enak dia, nggak pakai koma-koma, nggak ada akar-akarnya gitu. Nah, sekarang loh, masih ada yang nggak ngerti nih? Nah, kalau nggak ngerti begini, contoh ya. Kita ambil yang atas ini misalkan. 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 5 kuadrat berapa? 25. 3 kuadrat 9. 4 kuadrat 16. Maka kalau 9 tambah 16 itu hasilnya 25. Kalau ini 3, ini 4, di sininya pasti 5 ya. Itu maksudnya. Oke, kita balik lagi ya. Bagaimana kalau di SMA itu kan nanti kebanyakan pakai akar-akar, sedangkan prisma tadi akar 14. Nah, Bapak ajak kita untuk memperbaharui sifat dari teorema Pythagorasnya ya. Misalkan ada sebuah segitiga siku-siku, ininya kita buat A akar P, yang ini A akar Q. Nah, perhatikan ya. Di sini sama-sama A. Ini A, ini A. Akarnya yang berbeda. Bagaimana untuk mencari sisi miringnya? Jawabannya adalah A akar P tambah Q. Lah, kok bisa sederhana itu ya? A-nya sama semua A, kemudian yang dalam kurung tinggal ditambahkan saja. Ah, gimana caranya Pak? Ayo kita saksikan. Kita misalkan saja ini X.
Nah, kalau kita mencari X gimana tadi caranya? X sama dengan akar dari kuadrat masing-masing sisi tegaknya. Nah, seperti ini ya, berarti A akar P kuadrat tambah A akar Q kuadrat. Kita kuadratkan ya. A kuadrat akar P kuadrat itu jadi P, tambah A kuadrat akar Q kuadrat jadi Q. Nah, kemudian ini A-nya kan sama nih, A kuadrat ya. Nah, kita keluarkan aja. Akar dari A kuadrat dalam kurung P tambah Q dikali P tambah Q. Nah, A kuadrat diakarkan jadi A, sementara P tambah Q tetap di dalam. Nah, dari situ rumusnya, sehingga kalau seperti ini posisinya, kita bisa tentukan X-nya sama dengan A akar P tambah Q. Bagaimana? Sudah ya, dari situ datang rumusnya. Bagaimana kalau kita ingin menerapkan teorema Pitagoras pada 3 dimensi? Nah, ini ada bentuk apa? Bangunan apa? Bola? Oh, bukan. Kok bola ya? Ini kubus ya. Misalkan Bapak berikan panjang rusuknya misalnya 4. Kalau panjang rusuknya 4 berarti semua panjang rusuknya 4. AB 4, AD 4, BC 4. Nah, kemudian Bapak bikin satu titik di tengah rusuk CG. Kita sebut titik P. Nah, ini titik tengah ya antara ini, berarti membagi 2. Ini artinya apa? Kalau ini 4, ini 4, berarti ininya 2, benar. Nah, sekarang pertanyaannya, seandainya Bapak mau cari jarak antara titik A dengan titik P, kita hubungkanlah dengan sebuah garis. Tadi kan begitu ya konsepnya. Lalu karena ini garisnya seperti ini, kita nggak bisa cari langsung tadi saya bilang. Berarti kita bikin dulu garis horizontalnya dan vertikalnya seperti ini. Nah, seperti segitiga siku-siku ya. Nah, tapi nanti kita lihat itu memang benar siku-siku atau enggak ya. Kita perhatikan dulu nih. Garis AC kan kita tarik ini barusan. Berarti kita harus tarik garis AC. Nah, kalau di video yang pertama Bapak udah ajarkan, kalau ininya sama, sisi tegak ini 4, ini berapa? Ah, sudah pada lupa. Oke, nanti boleh diputar ya video yang pertama. Nah, kalau misalnya lupa kita hitung lagi nggak apa-apa. Tadi kan kita udah punya rumus yang baru. Nah, kita ambil dulu segitiga ABC yang ini. Nah, tadi AB-nya berapa? 4, BC-nya berapa? 4. Nah, kalau kita mau pakai rumus yang baru tadi ya, tadi kan A akar P, A akar Q sama-sama A. Ini kan bisa Bapak bikin A akar 1, 4 akar 1, ini juga 4 akar 1, sama-sama 4-nya ya. Kalau akarnya boleh beda. Nah, gimana tadi rumusnya? 4-nya tulis, baru nanti yang di dalam akar ditambahkan, kan gitu ya. Berarti 4 akar 1 tambah 1 sama dengan 4 akar 2. Nah, siapa yang ingat? Kan jadinya ini 4 akar 2. Bapak udah sampaikan kemarin, kalau sebuah segitiga siku-siku, sisi tegaknya sama, tinggal tambahkan aja belakangnya akar 2. Jadi, gampang, ini 4 akar, ini 4, jadinya 4 akar 2. Oke, kita lanjut lah ya. Maka panjang AC-nya itu 4 akar 2. Nah, ini jangan lupa, ini namanya apa? Diagonal sisi. Betul. Jadi kalau dalam sebuah kubus, diagonal sisinya itu A akar 2 atau S akar 2. Kalau diagonal ruangnya, misalnya EC, apa itu kemarin? Kalau misalnya ini 4, berarti EC-nya berapa? 4 akar 3. Jangan lupa supaya kita cepat ya untuk mengerjakan soal-soal yang ada. Nah, oke, kita lanjut lagi. Berarti segitiga ACP kita perhatikan. Nah, ini segitiga ACP. Berarti dia membentuk segitiga siku-siku juga. Loh, kenapa? Karena begini. Kenapa dia yakin ini? Kenapa Bapak yakin ini siku-siku? Karena begini. Kan sudah ada tadi konsepnya di video sebelumnya itu tentang garis yang tegak lurus terhadap bidang. Ya kan? Jadi PC ini tegak lurus terhadap semua bidang ABCD. Nah, maka setiap garis yang terletak pada bidang ABCD itu juga tegak lurus terhadap garis yang ini. Oke ya, sudah ya. Nah, itulah dasarnya kenapa ini pasti segitiga siku-siku. Oke ya. Nah, ini segitiga siku-siku jadinya. Nah, sekarang begini. Kita cari dulu AP-nya, ini AP dengan rumus Pitagoras. Dari mana dapatnya? AC kuadrat tambah PC kuadrat bersama dengan AP sama dengan akar dari kuadrat sisi tegaknya ya. 4 akar 2 kuadrat tambah 2 kuadrat yang ini ya, sudah Bapak
tuliskan sama dengan 16 akar 2 pangkat 2 itu 2 tambah 4, 16 kali 2 32 tambah 4, 32 tambah 4 36, akar 36 sebelum Covid juga masih 6 ya. Oke, maka ini AP kita peroleh panjangnya 6. Oke, kamu udah berhasil sampai di situ. Pak, kita pakai cara yang lain dong. Emang tahu cara yang lain? Kayak udah tahu aja ya. Nah, coba ya, cara lain memang ada. Gimana caranya? Nah, kita perhatikan ya, Bapak ambil konsep AC yang ini, yang Bapak biru ya. Tadi kan AC-nya kita dapat dari segitiga ABC ya. Dari mana? AB kuadrat tambah BC kuadrat. Kan gitu. Sekarang AC kuadratnya Bapak ganti dengan ini. Jadinya AP kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah BC kuadrat tambah CP kuadrat. Ini saya ganti jadi ini. Ini dia. Sudah ya. Nah, ini jadi rumus cepat juga sebenarnya ya. Maka AP bisa kita bilang akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat tambah CP kuadrat. Nah, rumus ini kalau kita gunakan itu AB kuadrat berapa? 16. BC kuadrat berapa? 16. Kenapa? Kan 4 kuadrat. AB kan 4. BC kan 4. B kuadrat kan 16. Nah, ini berapa? 2 kuadrat. 4. Maka hasilnya akar 36. Akar 36 berapa tadi? 6. Nah, itu dia. Jadi kalau bentuknya seperti ini, ya. Ini dia ya. Saya ulangi coba. Kalau misalkan seperti ini bentuknya, AB tegak lurus BC, kemudian AC tegak lurus CP atau PC, maka dia bisa gunakan langsung rumus ini, yang ini, ya. Jadi tinggal kamu jumlahkan saja, tapi dikuadratin masing-masing ya. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 2 kuadrat, selesai. Jadi nggak perlu 2 kali kerja mencari panjang segitiga dengan Pitagorasnya. Tapi pakai cara yang pertama juga nggak apa-apa. Oke ya, mudah ya ternyata. Kita lanjutkan, maka apa yang sudah kita dapat dari video kali ini? Yang pertama, kamu udah tahu tentang teorema Pitagoras di bentuk dimensi 2. Ini yang pertama, bahwa sisi miring sama dengan akar dari kuadrat jumlah kuadrat masing-masing sisi tegaknya, X kuadrat tambah Y kuadrat, kemudian diakarin. Kemudian pengembangan dari teorema Pitagoras kalau ada akar-akarnya. Nah, tapi dengan catatan ininya AA ya. Kita buat dia jadi A. Ini akarnya bisa bebas. Cara mencari sisi miringnya A-nya tetap, maka yang di dalam kurung apa namanya? Di dalam akarnya ditambahkan saja. Oke, yang kedua, kamu juga sudah belajar tentang teorema Pitagoras pada ruang 3 dimensi, ya. Misalkan kita ambil AG aja deh. Tadi kan AP nih, AG. Nah, gimana cara mencari AG-nya? Maka kita pakai rumus cepat tadi. Maka AG sama dengan akar dari yang ini. AB kuadrat tambah ini apa? BC kuadrat, kemudian tambah mana? CG kuadrat. Betul ya. Tapi ini bisa dipakai kalau memang posisinya AB tegak lurus dengan BC, AC tegak lurus dengan CG. Seperti itu. Oke ya. Kita langsung saja ke contoh soal biar makin paham. Ada sebuah segitiga siku-siku yang warna kuning ini ya. Sisi tegaknya yang pertama 6, yang kedua 2 akar 3. Maka dicari X-nya. Nah, kita pakai cara satu dulu deh, cara yang umum. X sama dengan akar dari kuadrat sisi tegaknya ya. 2 akar 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. 2 kuadrat 4, akar 3 kuadrat 3 tambah 36. 4 kali 3, 12. Tambah 36, 12 tambah 36, 48. 48 itu berarti 16 kali 3. Akar 16 berapa? 4, betul. Jadi 4-nya kita keluarkan. 4 akar 3. Maka X ini sama dengan 4 akar 3 ya. Ini 4 akar 3. Yang ini sisi miringnya. Nah, sekarang cara 2 kita pakai rumus kita yang tadi. Tapi kan Pak, ini nggak ada akarnya, terus ini 2, ini 6. Gimana caranya Pak? Oke, kita ubah aja kalau begitu, kita sesuaikan dengan ini. Dengan 2 akar 3-nya. Ini kan 6, kelipatan 2 juga ya. Nah, 6 itu bisa diperoleh dari mana? 2 kali 3, betul. 2-nya sudah sama nih, tinggal ininya. Ini kan ada akar, ini nggak ada.
Nah, kita buat aja dalam akar. 3 kuadrat berapa? 9. Jadi kita bikin saja 2 akar 9. Sudah sama kayak pola rumus kita tadi ya. Maka kalau kita pakai cara yang kedua, X sama dengan 2 akar 9 tambah 3. Tinggal tambahin doang yang di dalam akar. Kan gitu ya. Jawabannya berapa? 2 akar 12. Loh, kok beda, Pak? Ya, kita sederhanakan. 12 itu 4 kali 3, ya kan? Berarti 2 akar 3. Kan 4 kali 3. Akar 4 kalau dikeluarkan jadi 2. 2 kali 2 berapa? 4 akar 3. Oke ya. Jadi pakai cara yang mana aja kamu diperbolehkan. Yang penting kamu mengerti. Nah, mudah kan? Nah, coba kita buat contoh soal lagi deh. Yang ini 5, 10. Ditanya Y. Nah, di sebelahnya udah siap-siap nih soal tantangan ya. Siap-siap nanti ya. Jadi pahami dulu nih. Kalau begini, Bapak mau pakai cara 2 aja deh. Ya, ini 5, ini 10. Jadi kebetulan dia kan kelipatan ya. 5, 10. 10 bisa kita pecah nih. Jadi 5 kali 2. Pintar. Sama kayak tadi berarti 5 akar 4. Ini nggak ada akarnya, Pak? Ya, kita bikin aja 5 akar 1. Kan nggak apa-apa. Sama nilainya. Sama-sama 5. Maka kalau mencari Y-nya sama dengan 5 tambah 5 akar 4 tambah 1. Salah nih? Salah dong. Kan kalau tambah itu tadi di mana? Untuk mencari sisi miring. Maka kalau mencari sisi tegaknya ya dikurangin. Jadi 5 akar 4 kurang 1. Jawabannya berapa? 5 akar 3. Nih perhatikan. Jadi lebih sederhana kan? Nggak ada yang kuadrat-kuadrat, nggak ada yang Pitagoras. Lebih sederhana. Jadi kamu pun lebih cepat mengerjakan soalnya. Oke. Di sini Bapak bikin soal tantangan. Ini boleh kamu catat, ya kan? Kamu perhatikan betul-betul. Boleh kamu pindahkan ke catatan kamu atau ke buku latihan. Nanti kerjakan dan Bapak minta anak-anak Bapak atau adik kami boleh menuliskan jawabannya atau mengetikkan jawabannya di kolom komentar ini, ya. Nah, kalau misalnya tidak bisa menuliskan di kolom komentar nggak apa-apa, nanti kirimkan ke WA saya. Nah, untuk nomor 1 nanti kamu cukup membuat opsinya, mana jawabannya. Untuk nomor 2, kamu ketikkan angkanya yang merupakan jawaban. Oke, kita lanjut ya. Ya, jawab pada kolom komentar. Oke, Bapak lanjut. Contoh soal yang terakhir deh buat hari ini, buat kali ini, supaya nggak terlalu panjang kali ya. Ini ada sebuah balok. Tentukan panjang AG katanya, yang ini yang AG. Waduh, cara yang tadi lah Pak kita pakai. Ya, tengok dulu ketentuannya ya. Ini habis tegak lurus BC, betul ya, betul. AC tegak lurus CG, udah pasti lah itu. Kita pakai yang tadi aja Pak, boleh. Berarti AG sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat tambah CG kuadrat. Jadi kalau kita lihat ya, kayak ininya AB, BC, B-nya hilang, BC, C-nya hilang, kayak nyambung ujung ke ujung ya, AG, nah gitu ya. Mirip-mirip vektor kalau udah pernah belajar vektor, mirip-mirip doang. Oke, kita lanjut. Sama dengan 12 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Oke ya, udah benar ya Bapak masukkan ya angka-angkanya ya. Nah, 12 kuadrat berapa? 144 tambah 9 tambah 16. 16 tambah 9 25. Jadi 144 tambah 25, 144 tambah 25 169. Akar 169 dari dulu sebelum Covid berapa nak? 13, sampai sekarang juga 13 kok. Maka jawabannya AG ini berapa? 13 satuan panjang. Oke, Bapak rasa itu saja dulu untuk video kali ini. Nanti di video selanjutnya kita masuk ke pembahasan soal dulu ya. Dan selanjutnya nanti ada titik ke garis, garis ke garis, dan titik ke bidang dan seterusnya. Setia terus dan tetap jaga semangat belajarnya. Salam prestasi.